Alex, what's happened? No, he's just unfair. I'm leading, he wants to pass, he pushed me, I push him back, and after he pushed me off the track. It's not fair, eh? Oke, seperti janji gue kemarin, gue bakal bahas lebih detail mengenai kejadian Williams kemarin yang akhirnya membuat mereka harus menjalankan sisa weekend Australian Grand Prix dengan satu mobil dan nge-switch pembalap mereka yang berujung kontroversial. Nah, di sini gue akan menjelaskan awal peristiwa kejadiannya, alasannya, dan apa dampak untuk kedepannya. Jadi, tanpa basa-basi langsung saja gue bahas ada apa dengan Williams kemarin di Australian Grand Prix. Jadi semua dimulai di hari yang cerah di Australia, Melbourne, Albert Park Circuit. Fans sudah siap untuk melihat mobil-mobil F1 keluar ke track untuk FP1 dan keluar dari 20 mobil F1 tersebut untuk menjalani sesi pertama free practice. Apa lah narasi ini coy? Lu so asik bang. Setelah berapa menit berjalan, dan kalau nggak salah di 10 menit terakhir sih sebenarnya ya, terdapat mobil Williams yang nabrak. Waduh, apakah penyakit Logan Sargeant kembali kambuh? Apakah dia masih belum tahu apa itu kilometer? Ternyata itu adalah Alexander Albon. Oke, jujur, saking seringnya melihat Logan Sargeant crash, gue beneran mikir kalau itu dia yang crash. Tapi pas lihat racing number ada 2 digit, di situ gue sadar kalau itu adalah Alexander Albon. Tapi ya, udah 2 kali dia crash di tikungan yang sama, di race musim lalu dan FP1 pada tahun ini. Di sini kita yang masih mikir, oh mungkin dia bakal duduk manis sebentar di FP2 sambil nunggu mobilnya diperbaiki. Lagi pula gue juga nggak bisa nonton FP2 ini karena ujian. We don't care. Tiba-tiba gue pas kelar ujian, gue buka HP dan lihat tuh berita kalau Williams nggak membawa spare chassis dan spare part juga terbatas. Waduh, kayak mana ini? Kok bisa ya kan? Akhirnya Alex pun harus duduk manis panjang FP2 karena ya nggak ada bahan-bahan untuk perbaiki mobilnya. Akhirnya terdapat rumor kalau Williams kemungkinan harus pakai satu mobil doang untuk sisa weekend Australian Grand Prix ini. Cuma di sini mereka tuh masih belum mau putus asa lah. Mereka akan coba kerja lembur dikit untuk perbaiki mobilnya sampai waktu sore Melbourne tuh. Dan akhirnya tidak bisa juga. Akhirnya mereka mengumumkan untuk menjalankan sisa weekend Australian Grand Prix dengan satu mobil. Dan muncullah rumor tuh kalau Alex bakal menggunakan mobil Logan untuk sisa weekend ini. Itu berarti Logan harus mundur dari Australian Grand Prix. Waduh, agak nggak fair ya. Nah, gue tuh pas awal mikir, wah ini sih beneran nggak fair banget lah untuk Logan. Tapi di saat yang sama, gue paham sama situasi Williams. Ya, gue sih tetap berharap Logan yang balapan. Karena biar ini jadi pembuktian juga kalau dia tuh emang layak di F1 dan apa yang terjadi setelah itu, beneran Alex Albon yang bakal pakai mobil Logan dan Logan harus mundur. Aduh, di saat dia lagi nggak crash, aman, bersih, tapi rekan timnya yang crash, dia juga yang kena dampaknya ya kan? Sabar-sabar aja ya Logan, semoga bakal diganti sama yang lebih baik rezekinya. Nah, sekarang kok bisa sih hal itu terjadi gitu? Well, yang gue baca itu, Williams kan emang cukup agresif dalam development mobil musim ini. Terbukti juga mobil mereka tuh ya sekarang jauh berbeda dari musim lalu. Bahkan kedua pembalap mereka tuh ngerasa kalau mereka tuh kayak nyetir mobil baru, padahal tuh nggak pindah tim, tapi kayak mobilnya tuh baru banget gitu. Jadi karena development agresif ini yang pertama, yang kedua tuh infrastruktur Williams masih belum bisa mengimbangi development sedrastis itu. Dan akhirnya production line mereka belum bisa maksimal, apalagi ini juga masih awal musim ya kan. Nah, kejadian ini juga bukan yang pertama kali sebenarnya buat Williams. Dulu di 2019 pre-season testing, mereka juga mengalami hal yang sama dan situasinya itu lebih parah menurut gue saat itu. Kalau sekarang ya mendingan, tapi tetap aja. Karena kejadian ini, fans-fans yang pengen Andretti masuk ke F1 langsung ngomong, oh ya Andretti kan nggak bawa value ke F1 ya? Lah ini apa gitu kan? Ya gitulah pokoknya, apapun masalah yang dialami tim F1, membawa Andretti adalah solusinya. Capek ah. Sebenarnya kejadian ini tuh bisa aja terjadi ke tim manapun yang emang secara finansial tuh belum maksimal banget atau infrastrukturnya masih belum maju lah intinya. Apalagi mengingat banyak duit mereka hangus sekarang memperbaiki mobil Logan yang dihantam tembok terus musim lalu, ya gak kaget sih hal kayak gini kejadian. Yang jadi permasalahan tuh ialah keputusan Williams untuk menaruh Alex di mobil Logan dan Logan yang harus mundur. Kayak kita lihat dari sisi kita dulu nih sebagai fans, nanti kita lihat dari sisi mereka juga sebagai tim. Dari sisi fans, kita ngerasa kayak Williams tuh nggak percaya sepenuhnya sama Logan, dan maka dari itu
dia harus rela mobilnya dipakai sama Alex yang dipercaya sama Williams dapat meraih poin. Entahlah, mungkin emang mereka tuh udah nggak percaya lagi sama Logan ya kan, dan udah fix dia nggak bakal dipertahankan musim depan, hanya jawab yang akan membuang waktu. Dan jujur gue kesian juga sama beberapa fans Logan yang udah terbang jauh-jauh ke Australia, dan akhirnya kejadian itu terjadi. Kayak lu buang-buang duit untuk nonton gitu kan, sia-sia karena idola lu nggak jadi balapan. Tapi untungnya yang gue denger-denger, fans-fans tersebut diajak oleh Williams ke garasi mereka, yang dimana bagus lah. Dan sekarang kita lihat dari sisi timnya. James emang harus diakui berada di posisi yang sulit sebagai tim principal. Jadi keputusan yang dia ambil nanti, mau gak mau akan berdampak besar. Kalau gue ngeliat dari sisi tim, sebenarnya keputusan James tuh wajar-wajar aja. Alex, seperti yang gue bilang tadi, tentu aja berpeluang lebih besar untuk mencetak poin dibandingkan Logan. Dan mengingat Williams sebelum mencetak poin sejauh ini, dan persaingan di papan tengah ke bawah tuh ketat banget, maka keputusan ini wajar-wajar aja. Walaupun secara PR ini bakal damaging banget, karena nggak kelihatan bagus lah untuk fans. Gue harus respect ke Logan juga, karena dia tahu kondisi tim, dan mencoba untuk bermain di team game. Gak semua pembalap bisa menerima begitu aja keputusan-keputusan kayak gitu, tapi Logan mampu menyampingkan egonya demi kepentingan tim. Jadi ya keputusan ini mau bagaimanapun bakal nggak enak. Jadi ya Williams mencoba untuk mengambil keputusan yang menguntungkan mereka on track. Dan akhirnya ya nggak untung-untung juga karena Alex gagal dapet poin. Gua rasa pace Williams kemarin ya sesuai ekspektasi sih. Walaupun gua rada menyayangkan juga mereka masih kalah dari Haas di race pace ya. Sejauh ini Williams menjadi tim yang belum meraih poin diikuti oleh Sauber dan Alpine. Tentunya bukan awal yang diharapkan oleh mereka setelah musim luar biasa di 2023. Tapi perlu dimaklumi juga situasi mereka sekarang. Yang penting tuh jangan nubruk-nubruk lagi aja, karena kalau masih nubruk, ya salah satu dari mereka harus korbanin lagi nanti. Jadi dua pembalap memiliki tekanan besar untuk memastikan mobilnya berada dalam kondisi utuh. Nah, kita bahas dampaknya nih ya. Kalau ngomongin soal hubungan Alex sama Logan, gue rasa sih aman-aman aja, karena mereka berdua udah dewasa lah untuk memahami kondisi tim dan saling paham lah. Ya walaupun gue rasa Alex harus traktir Logan juga sih, habis Australian Grand Prix kemarin. Jadi itu aman. Yang gue khawatirkan ialah kepercayaan Williams ke Logan. Gue takutnya ini menunjukkan kalau emang mereka udah nggak percaya lagi sama Logan. Ya walaupun gue harap masih dalam tahap belum ya, bukan enggak ya. Cuman gue takut aja hal ini berdampak ke kepercayaan diri Logan. Apalagi kan kita tahu kepercayaan diri dia tuh mulai drop lagi nih karena kejadian ini. Jika ada momen yang tepat untuk menunjukkan kelayakan Logan di F1, ya harusnya di balapan ini nih. Cuman ya Williams nggak mau ambil resiko tersebut. Apalagi Doi juga suka kambuh penyakit crashnya. Nanti dia crash juga, nggak ada yang balapan dah Williams ya kan. Tapi ya kalau nggak dikasih kepercayaan dan kesempatan, kapan mau berkembang juga Doi ya kan. Saking pusingnya situasi ini dengan resiko dan peluang yang ada, emang mau nggak mau nanti keputusan yang dibuat tuh win-lose situation sih sebenarnya. Tapi masih mending lah ini, karena ada tim yang lose-lose situation kemarin. Siapa tuh? Ya Mercedes lah. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Tulis komentar kalian kolom komentar. Dan ya fun fact, gue ngupload video ini di hari ultah gue, jadi akan menjadi kado yang indah jika kalian mau like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Oke lah, seperti biasa, video ini akan ditutup oleh That's it. Ta-da!